Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muhaimin, Prodi Akuntansi Syariah semester 3. Di sini saya akan menjelaskan pajak yang akan dibahas. Pertama, pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua, pajak daerah. Tiga, pajak negara. Keempat, pajak objektif. Kelima, pajak langsung. Dan keenam, pajak UMKM. Pajak penghasilan atau pengertian PPh, yaitu pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. B. Subjek pajak, artinya orang atau pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Jenis-jenis subjek pajak PPh yaitu subjek pajak dalam negeri, subjek pajak luar negeri, tidak termasuk subjek pajak. Jenis subjek pajak: subjek pajak dalam negeri, subjek pajak orang pribadi, subjek pajak badan usaha tetap atau BUT, subjek pajak warisan. Yang kedua, subjek pajak luar negeri, itu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia yang dapat menerima penghasilan dari Indonesia. Tidak termasuk objek pajak ialah badan perwakilan negara asing, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri, serta pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Objek pajak yang dikenakan PPh final atas penghasilan. Pertama, bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya. Dua, penghasilan pajak penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas di bursa efek. Ketiga, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan bangunan. Yang keempat, penghasilan tertentu pengenaan pajaknya diatur dengan PP. Yang tidak termasuk objek pajak adalah bantuan atau sumbangan, harta, hibahan, dan warisan. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham, pembayaran dari perusahaan asuransi, dividen atau bagian laba yang diterima PT sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD. Iuran yang diterima dana pensiunan, kemudian bunga obligasi serta penghasilan yang diterima itu diperoleh perusahaan modal Ventura. Pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut termuat di dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2008. Project Schedule. Ciri-ciri pajak daerah. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pihak daerah. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah. Pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah atau perda dan undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya. Jenis-jenis pajak daerah. Pajak provinsi. Pertama, pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan di atas air. Kedua, pajak bea bakik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor PBBKB. Keempat, pajak pengambilan atau pemanfaatan air di bawah tanah. Kelima, pajak rokok. Pajak kabupaten atau kota. Pertama, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, serta pajak penerangan jalan. Kedua, pajak parkir. Ketiga, pajak sarang burung walet. Dan keempat,
pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak negara. Selanjutnya, pajak negara atau pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga. Atau pemungutan pajak negara memiliki tujuan pemerataan penghasilan bagi pemerintah daerah di Indonesia. Bagi hasil diperlukan untuk menjaga kelangsungan negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wujud keseimbangan penerimaan antara pusat dan daerah atas pajak yang dipungut oleh negara dan bersumber berada di daerah. Sumber pendapatan negara. Pendapatan negara dari sektor pajak. Pertama, pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak pertambahan nilai barang mewah, pajak bumi dan bangunan. Ada pula pendapatan negara berupa hibah, pemberian secara sukarela. Pendapatan negara dari sektor non-pajak terdapat keuntungan BUMN, contohnya Pertamina, PLN, dan lain-lain. Pendapatan sewa aset negara, harta tanpa ahli waris, pendapatan dari denda, pelanggaran dalam berkendara, pendapatan hasil sitaan negara. Pendapatan negara. Pendapatan negara dari sektor pajak. Pajak perdagangan internasional. Pertama, pajak ekspor, tujuannya menjaga ketersediaan barang dalam negeri. Dua, pajak impor, tujuannya untuk melindungi produsen dalam negeri. Ketiga, pajak transit, pengiriman barang dengan melalui perantara negara. Keempat, bea, pajak untuk barang yang melintasi batas negara. Cukai, pajak untuk yang dikontrol peredarannya, misalnya rokok, miras, dan lain-lain. Pajak subjektif. Pajak subjektif ialah pajak yang memperhatikan atau berfokus pada objeknya, benda, keadaan, perbuatan maupun peristiwa yang dapat menyebabkan adanya pajak terutang. Jenis pajak daerah ialah pajak penjualan atas barang mewah serta pajak pertambahan nilai. PPN, pajak penjualan atas barang mewah di mana pungutan dibebankan kepada wajib pajak atas transaksi barang mewah atau barang yang memiliki nilai fantastis. Pajak pertambahan nilai atau PPN di mana pajak dipungut atas barang atau jasa yang berasal dari hasil transaksi yang dilakukan oleh para pengusaha. Pajak PKP, dasar pengenaan pajak. Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak. BKP, penggantian nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan jasa kena pajak. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean. Untuk impor BKP tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang. Selanjutnya, nilai ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak dengan keputusan Menteri Keuangan. Pajak langsung. Pajak langsung ialah pajak yang dipikul oleh wajib pajak secara langsung dan tidak boleh pembayaran dibebankan kepada orang lain. Serta pungutannya bersifat teratur atau dibayar secara berkala. Adapun yang dinamakan pajak tidak langsung, yang mana pajak yang pembayarannya dapat dibebankan kepada pihak lain dan pungutan pajaknya dilakukan per peristiwa. Contoh yaitu pajak rokok, yang mana sebenarnya yang bertugas membayar pajak ialah pemilik pabrik rokok tersebut, namun secara tidak langsung konsumen yang membayar pajaknya, termasuk juga pajak PPN ekspor dan impor. Dasar pengenaan pajak atau DPP. Pajak penghasilan. PPH wajib pajak yang termasuk adalah individu yang memiliki penghasilan kena pajak, serta badan usaha atau perusahaan yang memiliki izin usaha legal. Pajak bumi dan bangunan. Wajib pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki bangunan, memperoleh manfaat atas bangunan, dan menguasai bangunan. Pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor
Dasar pengenaan PKB adalah nilai jual kendaraan bermotor serta bobot yang mencerminkan keterkaitannya dengan kadar kerusakan jalan serta pencemaran terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut. Pajak UMKM. Pajak untuk UMKM, usaha mikro kecil menengah. Pertama, usaha mikro yaitu badan usaha milik perorangan dengan jumlah omset maksimal 300 juta per tahunnya. 0,5% usaha kecil dengan omset 300 juta sampai 2,5 miliar per tahun dengan tarif pajak 0,5% per tahun. Pajak 1% usaha menengah dengan omset 2,5 miliar sampai 50 miliar per tahun dengan tarif pajak 1% per tahun. Terima kasih. Sekian presentasi ujian akhir semester selesai.